Halo sahabatku, selamat datang di channel Cerita Momo. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Ya, tapi siap-siap, karena kali ini Momo akan mengajak kalian masuk ke dalam sebuah kisah yang bukan hanya menguji kesabaran, tapi juga membalikkan keadaan dalam sekejap mata. Ini adalah kisah tentang Raina, seorang istri yang setiap malam dipaksa tidur di antara tumpukan kardus dan tikus, direndahkan habis-habisan oleh mertuanya, Bu Mira, dengan kalimat kejam, "Kau pantas tidur di situ bersama tikus yang bau." Sementara suaminya, Dimas, hanya diam 1000 bahasa. Namun, semua penderitaan itu berakhir dalam satu malam, saat sebuah telepon dari Pak Surya membuka rahasia terbesar Raina dan mengubah nasib seluruh keluarga itu. Saksikan bagaimana air mata kesabaran berubah menjadi kekuatan yang menghancurkan kesombongan. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini, subscribe ke channel Cerita Momo, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kelanjutan kisah ini. Terakhir, komen di bawah, nama, asal kota, dan hadir. Ayo, kita mulai kisah pembalasan Raina sekarang juga. Dingin menusuk hingga ke tulang, bukan karena suhu udara yang turun drastis, melainkan karena kelembaban abadi yang menyelimuti setiap sudut ruangan sempit itu. Di bawah sorot rembulan tipis yang menyelinap dari celah-celah papan ventilasi yang berdebu, Raina meringkuk di atas kasur tipis yang terasa keras dan dingin. Alas tidurnya hanyalah tumpukan kain usang di atas 2 lembar kardus bekas yang ditemukannya di sudut ruangan. Gudang belakang rumah mewah keluarga suaminya, Dimas, telah menjadi penjara pribadinya, rumah barunya, dan tempat pengasingan yang disepakati oleh seluruh penghuni rumah itu. Setiap hembusan napasnya terasa berat, membawa serta aroma debu, apek, dan bau kotoran tikus yang menyengat. Inilah realitas hidupnya selama 6 bulan terakhir, sebuah penurunan derajat yang kejam dan sistematis. Awalnya, Raina hanya diminta tidur di kamar tamu kecil di lantai bawah, yang kemudian bergeser menjadi kamar asisten rumah tangga di sebelah dapur, dan puncaknya, perintah kejam dari Bu Mira, ibu mertuanya, yang telah menjebloskannya ke dalam gudang kumuh ini. Bu Mira, sosok wanita kaya yang angkuh dengan sorot mata yang selalu menyeratkan penghinaan, tidak pernah menyukai Raina sejak awal. Ia selalu menganggap Raina tidak selevel, tidak pantas mendampingi putranya yang dianggapnya berkasta tinggi. Semua aset yang Raina miliki dari kerja kerasnya sebelum menikah ia sembunyikan rapat-rapat, sebuah strategi yang ia yakini akan menyelamatkan kewarasannya, karena ia tahu, jika Bu Mira tahu sedikit saja tentang kekayaannya, wanita itu pasti akan berusaha menguasainya. Maka, Raina memilih menjadi menantu miskin dan bodoh yang rela diinjak-injak, sembari menunggu waktu yang tepat untuk melakukan pembalasan yang sempurna. Keheningan malam di gudang selalu dipecahkan oleh suara-suara yang menjijikkan. Gesekan-gesekan kecil di balik tumpukan perkakas tua, bunyi tikus yang berlarian di antara kakinya yang terbungkus selimut tipis, dan bisikan angin yang terasa seperti ejekan. Raina memejamkan mata erat-erat, mencoba membayangkan pemandangan lain. Laut biru yang pernah ia lihat, atau kantornya yang dulu megah. Ia harus berpegangan pada kenangan itu, karena jika tidak, ia yakin jiwanya akan hancur lebur ditelan keputusasaan. Kesabaran Raina telah diuji hingga ke titik nadir. Dipaksa menelan penghinaan setiap hari seolah itu adalah santapan wajib. Puncaknya, perlakuan Bu Mira hari ini telah melukai harga dirinya hingga ke inti. Tadi pagi, Hana, iparnya yang selalu mengikuti jejak keangkuhan ibunya, dengan sengaja membuang bantal Raina yang sudah lusuh ke dalam tong sampah, menuduhnya membawa kuman dan kotoran. Hana tertawa terbahak-bahak, sementara Dimas, suaminya, hanya berdiri di ambang pintu gudang, menggaruk tengkuknya yang tidak gatal, dan berbisik samar, mengatakan bahwa Raina harus lebih sabar. Kata-kata itu, sabar, telah menjadi lagu pengantar tidur yang paling dibenci Raina. Dimas selalu memilih kata-kata itu daripada berdiri tegak membelanya, memilih kenyamanan hidupnya sebagai putra kesayangan ibu daripada kehormatan istrinya. Pengkhianatan pasif Dimas jauh lebih menyakitkan daripada kekejaman terang-terangan yang dilakukan Bu Mira. Setidaknya Bu Mira jujur dalam kebenciannya. Raina selalu bertanya-tanya mengapa ia masih bertahan. Jawabannya selalu sama, ia belum selesai. Proyek rahasia yang ia jalankan melalui Pak Surya, pengacara kepercayaannya, belum mencapai finalisasi. Proyek yang akan menjamin bahwa ia tidak hanya bisa keluar dari neraka ini dengan kepala tegak,
tetapi juga akan membuat keluarga suaminya merasakan kepedihan yang jauh lebih parah daripada yang pernah ia rasakan. Ia adalah seorang wanita dengan kecerdasan dan aset yang tidak terduga, yang kini sedang memainkan peran paling sulit dalam hidupnya. Peran sebagai menantu terbuang yang dianggap tidak berguna. Ia ingat ketika Dimas pertama kali mengenalkannya kepada Bu Mira. Bu Mira menatap Raina dari atas ke bawah, seolah Raina adalah sampah yang baru saja diinjaknya. Sejak hari itu, Bu Mira tidak pernah berhenti meracuni pikiran Dimas dengan cemoohan tentang latar belakang Raina, pakaiannya yang sederhana, dan pekerjaannya yang Bu Mira anggap remeh. Perlahan tapi pasti, racun itu bekerja. Dimas yang dulu hangat dan penuh janji, kini telah menjadi boneka yang penurut di tangan ibunya, mengorbankan Raina demi kedamaian dan warisan yang ia dambakan. Ketika Bu Mira memerintahkan Raina tidur di gudang, Dimas hanya mengatakan, "Lebih baik di sini, sayang, daripada kamu harus mendengar omelan ibu setiap malam." Bagi Dimas, gudang adalah solusi. Bagi Raina, gudang adalah batu nisan bagi pernikahan mereka. Malam itu, rasa dingin bercampur dengan rasa sakit di ulu hati. Raina tidak bisa tidur. Ia bangkit, mencari ponsel murahnya yang selalu ia sembunyikan di balik lipatan baju kotornya. Ponsel itu adalah satu-satunya jembatan penghubung antara Raina si menantu terbuang, dengan Raina si pemilik aset dan CEO rahasia. Ia mengecek pesan dari Pak Surya, yang selalu ia hapus segera setelah dibaca. Kabar terakhir adalah proses pemindahan hak milik atas rumah yang kini ditempati Bu Mira, sedang memasuki tahap akhir. Sebuah senyum tipis, senyum yang tidak pernah dilihat Bu Mira dan Dimas, tersungging di bibir Raina. Rencana pembalasan ini telah ia persiapkan selama berbulan-bulan, sebuah ska ibu yang tak terhindarkan. Tiba-tiba, suara derit pintu gudang terbuka secara paksa membuat Raina terkejut. Cahaya lampu senter yang silau langsung menyorot wajahnya. Itu adalah Bu Mira, ditemani Hana, yang tampak puas melihat Raina meringkuk dalam kegelapan. Bu Mira baru saja selesai menghadiri arisan sosialita dan datang dengan dandanan lengkap, kontras sekali dengan keadaan gudang yang kumuh. Ia berjalan masuk, kakinya yang berbalut sepatu mahal menginjak debu dan tumpukan kardus yang sudah lembab. Hana berdiri di belakangnya, memegang secangkir teh panas yang aromanya menyebar ke seluruh gudang, seolah menyiksa Raina dengan kehangatan yang tidak bisa ia sentuh. Bu Mira berhenti tepat di depan Raina, menatapnya dengan pandangan jijik yang terbuka. Ekspresinya tidak menunjukkan sedikitpun rasa kasihan, hanya kemenangan dan superioritas. Ia mengangkat dagunya, membusungkan dadanya yang dihiasi perhiasan berkilauan, dan mulai melontarkan kata-kata kejamnya. Narasi Bu Mira berlangsung lama, berputar-putar tentang betapa tidak bergunanya Raina, betapa ia telah mencoreng nama baik keluarga, dan betapa beruntungnya Dimas jika bisa segera bercerai dari wanita rendahan seperti dia. Hana menambahkan ejekan dengan nada mengejek yang membuat perut Raina mual. Raina mendengarkan semuanya tanpa bereaksi. Ia telah belajar bahwa perlawanan verbal hanya akan memperpanjang penderitaan. Ia hanya menatap Bu Mira dengan tatapan kosong, tetapi di balik mata itu, bara api mulai membakar. Ia membiarkan kata-kata itu menari-nari di udara, tahu bahwa sebentar lagi, kata-kata itu akan menjadi bumerang yang menghantam balik Bu Mira dengan kekuatan 1000 kali lipat. Puncaknya tiba ketika Bu Mira, mungkin karena kesal tidak mendapatkan reaksi yang diinginkannya, mendekatkan wajahnya yang bermakeup tebal kepada Raina. Ia menyeringai, suara tawanya yang sinis bergema di ruangan sempit itu, disertai bunyi gesekan tikus yang seolah ikut menertawakan penderitaan Raina. "Kau pantas tidur di situ bersama tikus yang bau." Bu Mira meludah, suaranya dipenuhi kebencian yang murni. "Hana bilang kamu membawa bau kemiskinan, dan lihat, kamu memang selevel dengan mereka. Tikus-tikus ini adalah teman-temanmu yang paling setia, Raina. Mereka sama bau dan menjijikannya dengan dirimu. Mengerti?" Bu Mira kemudian mengambil teh dari tangan Hana, menyesapnya dengan anggun, dan menuangkan sisa teh panas itu ke lantai tepat di samping kasur kardus Raina. Panas teh itu memercik di tangan Raina, tetapi ia tidak berteriak. Ia hanya diam, membiarkan sakit fisik itu menyatu dengan sakit hatinya. Hana dan Bu Mira tertawa sekali lagi, puas dengan penderitaan yang mereka ciptakan, lalu berbalik meninggalkan gudang, membanting pintu dengan keras. Kegelapan kembali menyelimuti Raina. Ia perlahan mengusap tangannya yang memerah karena percikan teh. Kata-kata Bu Mira, "Kau pantas tidur di situ bersama tikus yang bau."
terus berputar di benaknya. Di titik inilah, kesabaran Raina yang telah menipis selama berbulan-bulan, akhirnya habis. Tekadnya mengeras menjadi baja. Ia tidak lagi melihat gudang itu sebagai penjara, tetapi sebagai tempat kelahirannya kembali. Tempat di mana ia membiarkan dirinya direndahkan, hanya untuk membuat kejutan pembalasannya jauh lebih besar. Ia bersumpah dalam hati, bahwa Bu Mira dan seluruh keluarga Dimas akan membayar mahal untuk setiap malam yang ia habiskan di antara kardus dan tikus ini. Mereka akan merindukan saat-saat di mana Raina, si menantu miskin, masih ada di rumah mereka, karena sebentar lagi, status mereka akan bertukar posisi, dan Bu Mira lah yang akan tidur di tempat yang jauh lebih buruk. Raina perlahan meraih ponselnya lagi, jemarinya yang dingin gemetar, bukan karena takut, tetapi karena adrenalin yang memompa harapan dan rencana. Ia tahu, jam-jam penyiksaan terakhirnya telah tiba. Malam itu, di tengah kegelapan, bau apek, dan suara tikus yang berdansa, Raina tidak lagi menangisi nasibnya. Ia tersenyum tipis, merencanakan kehancuran. Ia menunggu. Ia tahu, telepon yang akan mengubah segalanya pasti akan datang. Kekuasaan dan kekayaan yang selama ini ia sembunyikan akan segera terungkap. Raina kembali meringkuk di atas tumpukan kardusnya. Meskipun Bu Mira dan Hana telah pergi, meninggalkan jejak keangkuhan dan bau teh yang menyengat di lantai gudang, energi buruk yang mereka tinggalkan masih terasa. Raina tidak bisa tidur. Bukan lagi karena dingin atau suara tikus, tetapi karena bisikan janji yang ia buat pada dirinya sendiri. Malam ini adalah malam terakhirnya di dalam neraka yang lembab ini. Setelah kata-kata keji Bu Mira tadi, tidak ada lagi ruang untuk keraguan atau pengampunan. Ia telah mencapai batas akhir dari sandiwara kesabaran yang ia mainkan. Jam dinding kumuh di dapur, yang suaranya terdengar samar sampai ke gudang, menunjukkan pukul 3 dini hari. Jam-jam yang biasanya terasa paling sepi dan paling menyiksa bagi Raina. Namun, malam ini berbeda. Ia merasakan ketegangan yang menyenangkan, antisipasi yang berdebar di dadanya. Ia tahu, momen yang ia tunggu-tunggu, sinyal yang akan mengakhiri penderitaannya, sebentar lagi akan tiba. Ia meraih ponselnya yang tersembunyi, menghidupkan layar yang retak, hanya untuk memastikan jaringan selulernya tidak hilang di sudut terpencil rumah ini. Tepat ketika jarum jam di dapur berpindah dan udara terasa semakin berat, ponsel di tangan Raina bergetar. Getaran itu sangat halus, nyaris tak terdengar, tetapi cukup untuk membuat seluruh tubuh Raina menegang. Nama Pak Surya, yang disamarkan hanya sebagai tukang servis AC, di layar ponselnya yang murah, muncul. Ini dia. Telepon yang akan mengubah segalanya. Ini bukan lagi panggilan biasa, ini adalah panggilan finalisasi. Raina segera bangkit, berjalan tanpa suara ke sudut paling dalam gudang, di mana tumpukan karung goni bekas memberikan sedikit isolasi akustik. Ia mengangkat panggilan itu, suaranya berbisik parau, kontras dengan gemuruh tekad di hatinya. Ya, Pak Surya. Di seberang sana, suara Pak Surya terdengar profesional dan lega. Pak Surya bukan sembarang pengacara. Ia adalah penasihat hukum senior yang selama bertahun-tahun dipercaya Raina untuk mengelola dan mengembangkan aset-aset propertinya secara rahasia. Hanya Pak Surya dan sahabatnya, Lia, yang mengetahui identitas Raina yang sebenarnya sebagai seorang investor properti yang sangat sukses dan pemilik sah dari berbagai properti, termasuk rumah mewah yang kini ditempati keluarga Dimas. Nyonya Raina, akhirnya selesai, bisik Pak Surya, ada nada kemenangan yang tersembunyi dalam suaranya. Setelah semua penundaan dan prosedur hukum, proses pengalihan hak milik yang terakhir sudah terdaftar sempurna atas nama Anda. Semua aset properti Anda yang saya kelola, termasuk yang paling penting, rumah di Jalan Melati ini, sudah dijamin legalitasnya di tangan Anda. Bahkan mereka tidak akan bisa membantahnya di pengadilan manapun. Mendengar kata-kata itu, air mata Raina menetes. Air mata yang bukan berasal dari kesedihan, melainkan dari kelegaan dan keadilan yang akhirnya datang. Selama 6 bulan ini, ia harus mendengarkan Bu Mira memamerkan rumah itu seolah itu adalah hasil kerja kerasnya, tanpa tahu bahwa yang ia pamerkan adalah penderitaan Raina yang terwujud dalam bentuk beton dan marmer. Bagus sekali, Pak, balas Raina, suaranya semakin mengeras meskipun tetap berbisik. Anda sudah mendapatkan surat keputusan dan perintah eksekusi resmi yang saya minta. Tentu, Nyonya. Saya sudah siapkan semuanya. Bahkan,
Saya sudah menyiapkan notifikasi resmi penarikan fasilitas yang akan menghentikan semua kartu kredit dan akses dana darurat yang selama ini Anda berikan kepada Tuan Dimas secara diam-diam. Dan ya, surat perintah pengosongan rumah juga sudah siap dilayangkan besok pagi. Saya hanya butuh persetujuan final Anda atas klausul-klausul yang tertulis. Raina menarik napas dalam-dalam. Di pikirannya, terlintas lagi wajah sinis Bumira dan kebisuan Dimas. Ia membayangkan bau tikus dan kelembaban yang menempel di tubuhnya. Tidak ada lagi keraguan. Tidak perlu menunda lagi, Pak Surya, kata Raina dengan nada yang dingin, sebuah nada yang hanya digunakan oleh Raina si pebisnis, bukan Raina si menantu terbuang. Lakukan semua yang sudah kita rencanakan. Kirimkan surat peringatan pengosongan rumah itu besok pagi. Gunakan jasa pengiriman resmi dengan tanda terima bermaterai, agar mereka tidak bisa mengelak. Pak Surya terdiam sejenak, mungkin merasakan perubahan drastis dalam tekad Raina. Baik, Nyonya. Tapi, bagaimana dengan Tuan Dimas? Anda tidak ingin memberikan kesempatan terakhir secara pribadi. Raina tersenyum pahit di tengah kegelapan. Dimas sudah memilih 6 bulan lalu, Pak Surya. Dia memilih untuk diam dan melihat istrinya tidur bersama tikus, demi kenyamanan dan warisan ibunya. Kesempatannya sudah habis. Saya tidak ingin bernegosiasi lagi. Bilang saja ke dia untuk membayar semua hutang. Oh, maaf, itu cerita lain. Saya hanya ingin satu hal, lakukan sekarang, Pak. Sudah waktunya mereka tahu siapa tikus yang sebenarnya. Saya ingin dia dan Bumira menerima akibat langsung dari semua perbuatan mereka. Dipahami, Nyonya. Saya akan menggerakkan tim saya pagi-pagi sekali. Saya harap Anda kuat melalui hari-hari ke depan. Ini akan menjadi sangat dramatis. Dramatis adalah hal yang mereka ciptakan, Pak Surya, jawab Raina tegas. Saya hanya akan memberikan kepada mereka apa yang sudah mereka tabur. Terima kasih. Saya akan menunggu kabar selanjutnya. Panggilan terputus. Raina tetap berdiri di sudut gelap itu. Jantungnya berdebar keras, namun pikirannya terasa sangat jernih. Beban yang selama ini menimpanya terangkat seketika. Ia tidak lagi melihat kardus-kardus itu sebagai simbol kemiskinan dan keterasingan, tetapi sebagai panggung terakhirnya. Ia adalah seorang pejuang yang bersembunyi, menunggu saat yang tepat untuk menunjukkan kekuatannya. Malam ini, ia telah menerima izin untuk melepaskan topengnya. Ia kembali ke kasur kardusnya, tetapi kali ini ia tidak meringkuk. Ia berbaring telentang, menatap langit-langit gudang yang gelap, membayangkan matahari terbit esok hari yang akan membawa kehancuran bagi Bumira. Ia membayangkan wajah Bumira yang angkuh itu, memucat saat menerima surat resmi dari Pak Surya. Ia membayangkan Dimas yang panik, menyadari bahwa ia telah menukar istri yang setia dan sukses dengan restu ibu yang palsu dan sesaat. Raina ingat saat ia pertama kali membeli rumah itu, sebelum Dimas melamarnya. Ia ingin memberikannya sebagai kejutan setelah menikah. Namun, ketika melihat bagaimana Bumira dan Hana mengklaim rumah itu seolah itu adalah milik mereka seumur hidup, ia memutuskan untuk menyimpannya sebagai kartu as. Ia melihat bagaimana Bumira merombak interior, membeli perabotan mahal, dan menghambur-hamburkan uang, semua atas dasar asumsi bahwa Dimas adalah pewaris tunggal dan rumah itu akan menjadi tempat tinggal permanennya. Betapa ironisnya, semua kemewahan yang mereka nikmati itu adalah properti milik wanita yang mereka paksa tidur di samping tumpukan sampah. Rasa dingin di gudang kini tidak lagi membuatnya gemetar. Ia diselimuti oleh aura tekad yang membakar. Ia memikirkan Lia, sahabatnya yang setia, satu-satunya orang yang tahu bahwa semua drama kemiskinannya ini adalah sebuah penyamaran yang direncanakan. Lia seringkali memohon agar Raina segera mengakhiri sandiwara ini, takut Raina akan jatuh sakit atau kehilangan dirinya sendiri dalam prosesnya. Tapi Raina selalu bersikeras. Ia ingin pembalasan yang tuntas, yang tidak menyisakan ruang bagi Bumira untuk bangkit lagi. Ia teringat dengan jelas cemoohan terakhir Bumira, "Kau pantas tidur di situ bersama tikus yang bau." Kalimat itu kini menjadi mantra pemberi semangat, pengingat bahwa penderitaannya bukanlah sia-sia, melainkan harga yang harus ia bayar untuk sebuah keadilan yang menyeluruh. Ia telah memberikan kesempatan kepada Dimas dan keluarganya untuk memperlakukannya dengan hormat, tetapi mereka gagal. Kegagalan mereka kini akan berbuah kehancuran total. Raina menutup matanya. Ia tidak tidur,
tetapi ia beristirahat dengan damai. Untuk pertama kalinya dalam 6 bulan, ia merasa benar-benar damai. Ia membayangkan tirai panggung gudang ini terbuka di pagi hari, dan ia akan melangkah keluar bukan lagi sebagai menantu yang lemah, melainkan sebagai pemilik sah yang datang untuk mengambil kembali miliknya. Ia tidak akan meminta. Ia akan memerintah. Dan mereka semua akan mematuhinya. Raina menunggu matahari terbit. Ia menunggu suara-suara panik yang akan segera menggantikan suara tikus di pagi hari. Ia sudah siap. Drama yang sebenarnya baru akan dimulai. Fajar menyingsing dengan lambat, sinarnya yang keemasan mencoba menembus celah-celah gudang, tetapi hanya berhasil menciptakan garis-garis debu yang menari di udara yang lembab. Pagi itu, Raina bangun dengan perasaan yang benar-benar berbeda. Tidak ada lagi rasa berat di dada, tidak ada lagi keputusasaan yang membelenggu. Ia merasa ringan, seolah-olah ia baru saja melepaskan sebuah jubah kotor dan bersiap mengenakan baju besi kehormatan. Malam telah berlalu, membawa serta akhir dari masa pengasingannya. Telepon dari Pak Surya adalah deklarasi perang yang telah lama ia tunggu. Raina perlahan bangkit dari kasur kardusnya. Ia membersihkan dirinya seadanya di kamar ibu pembantu yang sudah lama kosong di sebelah gudang, mencoba menghilangkan bau apek yang menempel. Ia mengenakan pakaian yang sama, kemeja lusuh dan rok panjang yang sudah pudar warnanya, pakaian yang selalu menjadi bahan ejekan Bu Mira dan Hana. Ia sengaja mempertahankan penampilan ini. Ini adalah seragam penyamarannya, dan ia ingin mengenakannya untuk terakhir kalinya, sebagai penghormatan ironis terhadap peran yang telah ia mainkan dengan sempurna. Ketika Raina melangkah keluar dari gudang menuju dapur, udara pagi terasa segar, dan suara bising aktivitas rumah tangga mulai terdengar. Di rumah itu, pagi selalu identik dengan teriakan perintah Bu Mira kepada asisten rumah tangga dan bunyi dentingan sendok Hana yang sedang menyiapkan sarapan khusus untuk dirinya sendiri. Raina bergerak dengan tenang, setiap langkahnya terasa berbobot. Ia tidak lagi menunduk. Saat ia memasuki dapur, Bu Mira sudah duduk di meja makan marmer, memegang cangkir teh porselennya, mengawasi asisten rumah tangga yang sedang sibuk menyiapkan sarapan untuk Dimas yang akan segera berangkat ke kantor. Hana sedang asyik dengan ponselnya di sofa ruang keluarga, tetapi matanya tetap waspada, siap mencari kesalahan Raina. Bu Mira segera menyadari kehadiran Raina. Matanya yang tajam langsung mengunci. Ekspresinya yang biasa, angkuh dan penuh penghinaan, langsung muncul. "Oh, lihat siapa yang sudah bangun. Si, Ratu Kardus," sindir Bu Mira, suaranya terdengar dingin dan meremehkan. "Cepat bersihkan gudang itu. Sampah di sana sudah menumpuk lagi. Kau tahu, bau tikus itu mulai merambat ke dapur. Jangan sampai para tamu arisanku nanti mencium bau menantu yang kau bawa itu." Reaksi Raina sungguh di luar dugaan. Biasanya, ia akan menunduk, mengangguk patuh, dan segera bergerak ke gudang, menelan pahitnya penghinaan itu. Tetapi pagi ini, Raina hanya berdiri tegak di ambang dapur. Matanya yang gelap menatap lurus ke arah Bu Mira, tanpa rasa takut sedikitpun. Senyum tipis, misterius, dan hampir menyeramkan, tersungging di bibirnya. Senyum yang belum pernah Bu Mira lihat selama ini. "Maaf, Bu," jawab Raina, suaranya tenang dan jelas, tidak ada getaran sedikitpun. Sebuah kejelasan yang membuat Bu Mira mengernyitkan dahi. "Hari ini saya punya urusan yang jauh lebih penting daripada gudang Anda. Anda bisa meminta ibu pembantu untuk membersihkannya." Hening. Ucapan Raina menggantung di udara, menciptakan keheningan yang tegang dan mematikan. Bu Mira, yang terbiasa mendapatkan kepatuhan buta, terkejut. Ia meletakkan cangkir tehnya dengan bunyi keras. Hana segera mengangkat wajahnya dari ponsel, matanya membelalak tak percaya. Ini bukan Raina yang mereka kenal. Raina yang mereka kenal akan gemetar dan segera minta maaf. "Apa kau bilang?" tanya Bu Mira, nada suaranya naik 1 oktav, menunjukkan kemarahannya yang mulai memuncak. "Kau mulai membangkang, dasar wanita tak tahu diri. Setelah numpang tidur dan makan di rumah kami, sekarang kau berani menolak perintahku? Apakah tidur di gudang membuat otakmu ikut dimakan tikus?" "Hah?" Raina tidak gentar. Senyum misteriusnya semakin lebar, dan ia mengambil langkah pelan menuju meja makan, seolah ingin menekankan setiap kata yang akan ia ucapkan. "Saya hanya menyampaikan fakta, Bu," ujar Raina, suaranya tetap terkontrol.
Saya punya janji penting pagi ini yang tidak bisa ditunda. Sebuah janji yang akan menentukan banyak hal. Dan soal numpang tidur saya rasa kita akan membahasnya nanti. Sekarang, saya akan sarapan. Saya lapar. Raina kemudian mengambil roti dari keranjang, mengabaikan tatapan Bu Mira yang penuh api. Ia duduk di salah satu kursi yang biasanya kosong karena Raina tidak pernah diizinkan sarapan bersama mereka, dan mulai makan dengan tenang. Aksinya ini adalah penolakan yang frontal, sebuah deklarasi pemberontakan tanpa kata-kata kasar. Bu Mira terperangah. Ia menatap Hana, mencari dukungan, tetapi Hana sendiri tampak bingung dan sedikit takut. Mereka berdua tidak bisa mengerti perubahan mendadris pada Raina. Kebisuan yang lama dipecahkan oleh suara Dimas yang baru saja turun dari lantai atas, sudah berpakaian rapi untuk bekerja. Dimas, yang terbiasa dengan drama pagi hari, segera merasakan aura aneh di ruang makan. Ia melihat Raina duduk di meja makan dengan santai, dan ibunya, Bu Mira, tampak marah besar dengan mata menyala. "Ada apa ini, Ibu? Raina? Kenapa kamu ada di sini?" tanya Dimas, bingung. Ia menatap Raina dengan tatapan menegur, tetapi Dimas juga merasakan sesuatu yang berbeda dari aura istrinya. Ada ketegasan yang tak terbantahkan. Bu Mira segera mengambil kesempatan, menunjuk Raina dengan jari yang berhiaskan cincin berlian. "Lihat anakmu ini, Dimas." Dia membangkang. Dia menolak membersihkan gudang dan berani duduk di meja makan ini, seolah dia adalah tuan rumah. "Suruh dia keluar dari sini sekarang juga." Dimas menoleh ke Raina, mencoba bersikap dominan seperti yang ia tahu ibunya inginkan. "Raina, apa-apaan ini? Cepat minta maaf pada ibu dan kembali ke tempatmu. Jangan membuat drama." Raina perlahan mengunyah rotinya, menelan, dan kemudian menatap suaminya, Dimas. Tatapan Raina kali ini dipenuhi kekecewaan yang mendalam. Tatapan yang menyeratkan bahwa ia telah menghapus Dimas dari hatinya. "Tempat saya?" tanya Raina dengan nada retoris yang menusuk. "Saya tidak membuat drama, Dimas. Saya hanya bertindak. Dan soal tempat, Anda akan segera tahu di mana tempat saya yang sebenarnya, dan di mana tempat Anda, Ibu, dan Hana." Sebelum Dimas sempat membalas, Raina berdiri. Ia mengambil kunci mobil di laci dapur, kunci mobil yang sebenarnya adalah milik mobil butut Dimas, tetapi Raina ambil tanpa izin, dan berjalan menuju pintu utama. "Mau kemana kau?" teriak Bu Mira, bangkit dari kursinya. "Kau tidak punya uang. Kau tidak diizinkan keluar. Dimas, hentikan istrimu." Raina berhenti di ambang pintu. Ia menoleh ke belakang, memberikan senyum terakhirnya, senyum perpisahan yang dingin dan penuh perhitungan. "Saya pergi untuk urusan bisnis yang sangat penting, Bu," jawab Raina, suaranya kini terdengar seperti seorang CEO, bukan seorang menantu terbuang. "Saya akan kembali sore hari. Dan ketika saya kembali, saya jamin, tidak ada lagi tikus yang akan berani mengganggu saya." Raina kemudian melangkah keluar, menutup pintu dengan pelan tetapi pasti, meninggalkan Bu Mira, Hana, dan Dimas dalam kebingungan yang total. Mereka bertiga terdiam, saling pandang. Mereka tidak bisa mencerna apa yang baru saja terjadi. Tingkah Raina benar-benar di luar skenario yang mereka ciptakan. Mereka hanya melihat menantu miskin itu pergi, tanpa tahu bahwa ia baru saja pergi untuk menandatangani surat perintah eksekusi yang akan menghancurkan seluruh kehidupan mereka. Bu Mira, dengan amarah yang membara, segera menoleh ke Dimas. "Apa yang terjadi dengannya, Dimas? Siapa yang dia temui? Urusan bisnis apa yang dia bicarakan? Cepat cari tahu. Jangan sampai wanita miskin itu membuat masalah yang memalukan." Dimas, yang sama bingungnya, hanya bisa meraih ponselnya, mencoba menelepon Raina, tetapi teleponnya hanya berdering tanpa jawaban. Raina sudah memutuskan kontak secara total, dan sandiwara telah berakhir. Perjalanan menuju pertemuan dengan Pak Surya sudah dimulai, dan di dalamnya, ia sudah tidak lagi membawa nama istri Dimas. Raina melajukan mobil butut Dimas, yang bahkan nyaris tak layak jalan, di jalanan ibu kota yang padat. Kehadiran mobil itu, sebuah simbol kecil dari status Dimas yang sebenarnya tak seberapa, terasa ironis. Raina,
yang memiliki koleksi mobil mewah yang terparkir aman di properti pribadinya yang lain, kini harus mengemudikan kendaraan usang ini untuk pertemuan paling penting dalam hidupnya. Namun, ia menikmatinya. Ini adalah bagian terakhir dari penyamarannya, momen terakhir ia harus berlagak sebagai wanita miskin yang tak berdaya. Tujuan Raina adalah sebuah gedung perkantoran megah di pusat bisnis kota, markas dari kantor hukum ternama milik Pak Surya. Tempat itu adalah kebalikan total dari gudang yang ditinggalinya semalam. Disinilah identitas asli Raina sebagai seorang investor properti berdarah dingin dan sukses akan ditegaskan kembali. Perjalanan itu memberinya waktu untuk menenangkan diri dan memperkuat mentalnya. Senyum misterius dari bab 3 kini telah berubah menjadi ekspresi profesional yang dingin dan penuh perhitungan. Sesampainya di lobi gedung, Raina segera disambut oleh Lia, sahabat setianya, yang sudah menunggu dengan cemas. Lia, yang selalu menjadi support sistem Raina, segera memeluknya. Namun, Lia menyadari ada yang berbeda pada Raina. Kelegaan dan ketenangan terpancar dari matanya. "Raina, syukurlah kamu datang," bisik Lia, suaranya dipenuhi kekhawatiran yang bercampur dengan kegembiraan. "Aku lihat pakaianmu masih sama. Apa Bu Mira menyiksamu lagi semalam?" Raina membalas pelukan Lia sebentar, lalu melepaskannya dengan senyum yang meyakinkan. "Jangan khawatir, Lia. Pakaian ini adalah seragam perpisahan. Dan ya, Bu Mira memberikan pidato perpisahan yang sangat berkesan. Dia bilang aku pantas tidur bersama tikus. Tapi tidak apa-apa. Telepon dari Pak Surya tadi malam adalah yang kubutuhkan. Hari ini, kita mengakhiri drama ini." Lia, yang mengetahui detail rencana Raina, mengangguk, matanya berkaca-kaca. Ia tahu betapa menderitanya Raina selama ini, dan ia bangga melihat temannya akhirnya bangkit. "Semua sudah siap. Pak Surya menunggumu. Ruangan rapat di lantai atas sudah diamankan." Mereka berdua naik ke lantai eksekutif. Ketika Raina melangkah masuk ke ruang rapat yang mewah dan berpendingin udara, seolah-olah ia kembali ke lingkungan aslinya. Di tengah meja, Pak Surya berdiri, mengenakan setelan jas mahal, dikelilingi oleh tumpukan berkas dan dokumen penting yang menjadi bukti kekuatan Raina. "Nyonya Raina," sapa Pak Surya dengan hormat yang mendalam, sebuah penghormatan yang hilang dari hidup Raina selama berbulan-bulan. "Senang melihat Anda dalam keadaan sehat. Meskipun saya akui, melihat Anda berpakaian seperti ini di kantor saya, sedikit aneh." Raina tertawa kecil, suara tawa yang sudah lama tidak ia dengar dari dirinya sendiri. "Ini adalah penyamaran terakhir, Pak Surya. Saya ingin mengakhiri semua ini dengan statement yang jelas. Sekarang, mari kita bahas. Saya ingin semua prosedur penarikan fasilitas dan pengosongan rumah berjalan lancar dan tak terbantahkan." Pak Surya segera menggeser tumpukan berkas ke depan Raina. Ia menjelaskan dengan rinci, dokumen demi dokumen, yang semuanya telah disiapkan dengan cermat untuk memastikan Bu Mira, Dimas, dan Hana tidak memiliki celah hukum untuk melawan. Dokumen pertama, jelas Pak Surya, menunjuk sebuah amplop tebal, adalah surat keputusan akhir hak milik. Properti di Jalan Melati, tempat Bu Mira dan Dimas tinggal, secara hukum sepenuhnya dan sah adalah milik Anda. Sudah tercatat di Badan Pertanahan sejak semalam, Nyonya. Mereka tidak bisa membantahnya. Kami bahkan sudah menyiapkan bukti pembayaran penuh oleh perusahaan Anda, jauh sebelum Anda menikah dengan Tuan Dimas. Bukti ini menghilangkan segala argumen mengenai harta Gonogini. Raina mengangguk. "Sempurna. Saya membeli rumah itu sebagai investasi rahasia, dan mereka mengklaimnya sebagai harta keluarga. Ironi yang menyakitkan." Dokumen kedua, lanjut Pak Surya, menyerahkan lembaran lain, adalah surat peringatan pengosongan resmi, SP1. Batas waktu kami berikan 24 jam setelah surat diterima. Jika mereka tidak mematuhinya, besok pagi kita akan segera melayangkan gugatan perdata dan perintah pengusiran dengan pendampingan petugas. Surat ini akan dikirim oleh kurir khusus dengan tanda tangan bermaterai, dan kami sudah menyiapkan tim drone untuk merekam proses penyerahan, sebagai bukti. Mata Raina bersinar. 24 jam. Itu lebih dari cukup untuk membuat mereka panik total. Lalu, Pak Surya menyajikan dokumen yang paling Raina tunggu. Dan yang terakhir, surat penarikan fasilitas dan pembekuan rekening.
Ini adalah detail penarikan semua fasilitas yang selama ini Anda berikan kepada Tuan Dimas secara rahasia. Mulai dari pembekuan akses ke rekening bersama yang diam-diam Anda isi, pembatalan kartu kredit sekunder Dimas yang Anda biayai, hingga pengalihan hak asuransi kesehatan premium mereka ke nama Anda sepenuhnya. Semua dana akan dialihkan ke rekening perusahaan Anda per jam ini. Raina mengambil pulpen, sebuah pulpen emas berukiran namanya, yang selama ini ia sembunyikan. Pulpen yang kontras dengan penampilan luarnya. Ia menandatangani semua dokumen, satu persatu, dengan ketenangan dan ketegasan. Setiap goresan pulpen terasa seperti palu keadilan yang menghantam nasib keluarga Dimas. Pak Surya, kata Raina setelah selesai, menatap langsung ke mata pengacaranya. Saya ingin Anda mengirimkan satu dokumen tambahan. Salinan dari surat penarikan fasilitas, yang menunjukkan dengan jelas berapa banyak uang yang selama ini saya pinjamkan kepada Dimas untuk menutupi gaya hidupnya. Kirimkan itu ke Bu Mira. Saya ingin mereka tahu betapa miskin dan tidak bergunanya saya sampai-sampai saya harus membiayai anak kesayangan mereka. Pak Surya tersenyum tipis. Sebuah langkah psikologis yang brilian, Nyonya. Saya akan segera menyiapkan dan mengirimkannya bersamaan dengan surat peringatan pengosongan. Setelah semua dokumen ditandatangani, Pak Surya segera memerintahkan timnya untuk meluncurkan rencana. Kurir dan tim perekam segera dikerahkan ke alamat rumah Bu Mira. Raina dan Lia menyaksikan semua itu melalui siaran langsung di layar ruang rapat, sebuah langkah yang tidak pernah terpikirkan oleh Bu Mira. Raina kemudian menghabiskan beberapa jam dengan Lia, berbincang dan tertawa, sebuah kemewahan yang sudah lama tidak ia rasakan. Lia membawakan Raina pakaian baru, gaun sederhana namun elegan yang sangat cocok dengan sosok Raina yang sebenarnya. Ketika Raina keluar dari kamar kecil, berganti pakaian, ia melihat pantulan dirinya di cermin. Bukan lagi Ratu Kardus yang lusuh, melainkan seorang wanita yang memancarkan kekuatan, kecerdasan, dan kekuasaan. Ini adalah Raina yang sebenarnya. Kamu terlihat seperti dirimu lagi, kata Lia, matanya berkaca-kaca karena bangga. Selamat datang kembali. Terima kasih, Lia, jawab Raina, memeluk sahabatnya erat-erat. Kardus-kardus itu telah mendidikku. Sekarang, mari kita saksikan keajaiban yang akan terjadi sore ini. Saya harus kembali ke sana. Saya ingin berada di rumah itu ketika mereka menerima surat itu. Saya ingin melihat ekspresi wajah mereka dengan mata kepala sendiri. Ketika Raina kembali mengemudikan mobil di sore harinya, ia tidak lagi menganggap mobil itu butut. Mobil itu adalah alat perangnya, kereta kudanya menuju medan perang terakhir. Ia membawa di tangannya sebuah tas tangan elegan yang berisi dokumen resmi yang telah ditandatangani, dan yang terpenting, ia membawa kembali dirinya yang sesungguhnya. Ia tidak sabar menunggu drama panik yang akan terjadi di rumah itu, begitu mereka membaca isi surat peringatan pengosongan dan menyadari siapa yang sebenarnya berkuasa di antara mereka. Sore itu, suasana di rumah mewah keluarga Dimas terasa jauh lebih berat daripada pagi hari. Keceriaan yang biasa ada, terutama yang dipancarkan oleh Bu Mira saat ia menikmati kopi sorenya, telah lenyap. Bu Mira dan Hana duduk di sofa ruang tamu dengan wajah tegang, sesekali melirik pintu utama, menunggu kepulangan Raina yang anehnya menjadi pusat kekhawatiran mereka. Dimas, yang kembali dari kantor lebih awal karena terusik oleh tingkah aneh Raina, mondar-mandir di ruang keluarga, sesekali mencoba menelepon Raina yang ponselnya mati total. Mereka bertiga tidak bisa melupakan ketenangan Raina di pagi hari, senyum misteriusnya, dan kalimat perpisahan yang samar-samar penuh ancaman, saya akan kembali sore hari. Dan ketika saya kembali, saya jamin, tidak ada lagi tikus yang akan berani mengganggu saya. Bu Mira berusaha menenangkan dirinya dengan berpikir bahwa Raina hanya menggertak. Seorang wanita miskin yang tidak punya apa-apa tidak mungkin bisa melakukan hal besar. Tepat pukul 4 sore, di tengah keheningan yang menyesakan, suara klakson mobil di depan gerbang terdengar. Itu bukan suara mobil Dimas, melainkan suara mobil sedan hitam mewah yang asing. Bu Mira segera berdiri, wajahnya penuh tanda tanya. Siapa itu? Tamu Dimas? Dimas bergegas ke jendela. Ia melihat dua orang pria berjas rapi turun dari mobil. Salah satunya membawa sebuah map besar dan sebuah kamera drone kecil yang ia aktifkan begitu melewati gerbang. Pria kedua adalah seorang kurir yang tampak resmi,
memegang map amplop besar dengan logo kantor hukum yang sangat ia kenal, kantor hukum Pak Surya. Kepanikan kecil mulai menjalar. Kantor hukum sekelas Pak Surya tidak akan mengirim kurir dengan pengamanan dan perekaman drone, hanya untuk hal sepele. Pintu dibuka oleh ibu pembantu, dan kedua pria itu masuk. Kurir itu langsung mendekati Bu Mira, karena Dimas berdiri sedikit di belakang. "Maaf, Bu. Kami dari kantor hukum Jaya. Kami membawa 3 buah dokumen resmi yang harus ditandatangani oleh Bapak Dimas atau Ibu Mira sebagai perwakilan penghuni. Mohon tanda tangan di atas materai ini, dan mohon Bapak bersedia menjadi saksi penerimaan," ujar kurir itu dengan suara tegas dan formal. Bu Mira, dengan keangkuhan yang tersisa, segera mengambil pulpen dan menandatangani lembar tanda terima. "Tentu saja. Tapi apa ini? Surat penagihan utang lagi? Bilang pada bank Anda, kami akan bayar bulan depan." Kurir itu hanya tersenyum tipis. Sebuah senyum yang sama misteriusnya dengan senyum Raina di pagi hari. Setelah mendapatkan tanda tangan dan mengaktifkan kamera kecil di jasnya untuk merekam wajah Bu Mira dan Dimas saat itu juga, ia menyerahkan 3 amplop tebal. Begitu pintu tertutup dan kedua pria itu pergi, Bu Mira, Hana, dan Dimas berkumpul di meja ruang tamu, mata mereka terpaku pada amplop-amplop tersebut. "Ini pasti cuma gertakan," kata Hana, tetapi nadanya terdengar ragu. "Buka, Dimas. Cepat buka," perintah Bu Mira. Dimas membuka amplop pertama, yang berjudul Surat Peringatan Pengosongan Resmi, SP1. Begitu ia membaca baris pertama, "Berdasarkan akta hak milik nomor XXXXX, kami mewakili klien kami, Nyonya Raina, selaku pemilik sah tunggal atas properti ini," wajah Dimas langsung memucat, darah seolah ditarik dari wajahnya. "Apa-apa ini?" Dimas membaca lebih cepat, matanya membesar ketakutan. "Raina, pemilik sah? Tidak mungkin. Rumah ini milik ibu, milik keluarga kita." Bu Mira segera merebut surat itu dan membacanya. Ekspresinya berubah dari kaget menjadi kemarahan yang membara, dan kemudian menjadi ketakutan yang dingin. Di bagian bawah surat itu tertulis jelas, batas waktu pengosongan, 24 jam sejak surat ini diterima. "Ini palsu. Ini pasti ulah si wanita gila itu. Dia pasti menyewa pengacara murahan untuk menakut-nakuti kita," teriak Bu Mira, meremas surat itu hingga kertasnya berkerut. "Dia tidak punya uang sepeser pun. Dia tidur di gudang." "Tapi, Ibu, ini dari kantor hukum Pak Surya. Mereka bukan kantor murahan." Dimas berbisik, suaranya gemetar. Ia tahu betul reputasi kantor hukum itu. Hana, yang kini sama paniknya, membuka amplop kedua, yang ditujukan kepadanya. Judulnya, Pemberitahuan Pembekuan dan Penarikan Jaminan Asuransi. Hana membaca bahwa seluruh premi asuransi kesehatan premium yang ia nikmati, yang selama ini ia yakini dibayar oleh Dimas dan Bu Mira, telah dihentikan, dan haknya dialihkan ke nama Raina. "Tidak. Ini tidak bisa. Dimas, asuransiku. Aku tidak bisa kehilangan asuransiku," jerit Hana histeris. Ia tidak percaya bahwa wanita yang selama ini mereka rendahkan ternyata adalah penyedia jaminan kesehatan terbaiknya. Dimas segera membuka amplop ketiga, yang ditujukan khusus kepadanya. Amplop ini berisi salinan surat penarikan fasilitas dan pembekuan rekening. Saat ia membaca detailnya, Dimas merasa dunia di sekitarnya runtuh. Semua akses ke dana darurat yang selama ini ia gunakan, kartu kredit sekunder yang selalu ia pakai untuk menutupi gaya hidupnya, dan bahkan pembekuan rekening bersama yang secara ajaib selalu terisi, semuanya ditarik. Yang paling menghantamnya adalah lampiran yang mencantumkan jumlah uang yang telah Raina gelontorkan untuknya selama pernikahan mereka, yang secara formal dicatat sebagai utang tanpa bunga yang dapat ditagih sewaktu-waktu. Dimas terhuyung. Jumlahnya mencapai miliaran. Ia selalu berpikir Dimas adalah penyumbang utama keuangan rumah tangga, sementara Raina adalah beban. Kini, ia menyadari, selama ini ia hidup dari belas kasihan dan dompet rahasia Raina. Miliaran? Dimas bergumam, matanya kosong. Aku punya utang miliaran pada Raina? Selama ini dia yang membiayaiku? Bu Mira, yang melihat kepanikan di mata Dimas, merebut surat itu. Ia membaca nominal uang yang tertera, dan napasnya tercekat. Wajahnya yang make-up tebal seketika tampak pucat pasi.
Angkuhnya langsung runtuh. Tidak. Ini bohong. Dimas, kau pasti salah lihat. Bu Mira menggeleng kuat-kuat. Bagaimana mungkin wanita yang tidur di gudang bisa memiliki uang sebanyak ini? Bagaimana mungkin dia menjadi pemilik rumah ini? Tiba-tiba, pintu depan terbuka. Di ambang pintu, berdirilah Raina. Tidak lagi mengenakan kemeja lusuh, ia berdiri dalam balutan gaun elegan, rambutnya tertata rapi, memancarkan aura seorang CEO. Ia melangkah masuk, membiarkan pintu tertutup di belakangnya, menatap ketiga wajah yang kini dipenuhi kepanikan, ketakutan, dan penyesalan. Ia melihat surat-surat yang berserakan di meja, dan senyum dingin muncul di wajahnya. Kalian tidak salah lihat, Bu Mira, kata Raina, suaranya tenang, memotong keheningan. Dan tidak ada yang palsu di sini. Semua legal, semua atas nama saya. Termasuk rumah ini. Saya sudah kembali, dan seperti yang saya janjikan, tidak akan ada lagi tikus yang mengganggu. Karena sayalah yang akan membersihkan tikus-tikus itu dari properti ini. Kehadiran Raina di ruang tamu itu seperti sambaran petir. Penampilan barunya, aura kekuasaan yang terpancar, dan ketenangan suaranya menciptakan kontras yang menusuk dengan kekacauan emosi yang dirasakan oleh Bu Mira, Dimas, dan Hana. Mereka bertiga menatap Raina seolah-olah melihat hantu. Seorang yang telah mereka kubur dalam gudang debu kini berdiri tegak sebagai ratu yang menuntut tahtanya kembali. Bu Mira adalah orang pertama yang pulih dari keterkejutannya, meskipun hanya untuk menyalurkan amarahnya yang membara. Ia bangkit, wajahnya merah padam. Rasa malu dan pengkhianatan yang ia rasakan jauh lebih besar daripada rasa takutnya. Dasar jalang licik. Apa maksudmu datang dengan pakaian badut ini dan mengklaim rumahku? Teriak Bu Mira, suaranya melengking. Ia bergerak maju, seolah ingin mencakar Raina. Kau pikir kami sebodoh itu? Surat-surat palsu ini tidak akan membuatmu menjadi pemilik rumah ini. Kau adalah menantu yang tidak berguna, yang kami biarkan hidup di sini, dan sekarang kau berani membuat drama. Raina tidak gentar. Ia bahkan tidak bergerak mundur 1 inci pun. Ia membiarkan Bu Mira mendekat, hanya untuk menatapnya tepat di mata dengan tatapan dingin yang membuat Bu Mira ragu-ragu di langkah terakhirnya. Berhentilah, Bu Mira, ujar Raina, suaranya tenang, tetapi memiliki otoritas yang tak terbantahkan. Saya tidak membuat drama. Drama sudah kalian ciptakan sendiri selama 6 bulan terakhir. Dan saya tidak mengklaim, saya hanya menegaskan status. Properti ini adalah milik saya, dibeli jauh sebelum saya mengenal Dimas. Dan surat-surat yang Anda sebut palsu itu adalah salinan resmi yang sah dari kantor hukum Pak Surya. Jika Anda tidak percaya, Anda punya 24 jam untuk menghubungi pengacara Anda, meskipun saya jamin, mereka akan mengonfirmasi hal yang sama. Dimas, yang selama ini terdiam, akhirnya angkat bicara. Suaranya terdengar pecah dan putus asa. Ia meraih tangan Raina, mencoba memohon belas kasihan. Raina, sayang, jangan begini. Kita bisa bicarakan ini. Kenapa kamu menyembunyikan semua ini? Aku suamimu. Kita bisa mengurus semua ini bersama, demi keluarga kita. Raina menarik tangannya dari genggaman Dimas, sebuah penolakan fisik yang menyakitkan. Ia menatap suaminya, yang kini tampak kecil dan menyedihkan. Keluarga? Raina mengulang kata itu dengan nada pahit. Keluarga mana yang memaksa istrinya tidur di gudang bersama tikus? Dimas? Keluarga mana yang membiarkan kepala keluarganya sendiri hidup dalam utang dan kebohongan, sementara istrinya yang harus menutupi semua biaya? Ketika Bu Mira mengatakan aku pantas tidur bersama tikus, kamu diam. Ketika Hana membuang bantal kesayanganku, kamu diam. Dimas, kamu bukan suamiku. Kamu adalah boneka yang memilih kenyamanan Ibu MU di atas harga diriku. Dan kini, keluarga, yang kamu sebut itu akan membayar harga atas pilihanmu. Hana, yang kini menyadari bahwa asuransi kesehatannya telah dicabut, mendekat dengan panik. Tapi Raina, aku iparmu. Kami tidak tahu. Kami hanya bercanda. Tolong, jangan cabut asuransiku. Aku tidak bisa sakit tanpa itu. Raina mengalihkan pandangannya dari Dimas ke Hana. Bercanda? Penderitaan fisik dan psikis yang kalian berikan itu bukan candaan, Hana. Dan soal asuransi,
Saya hanya menarik fasilitas yang saya berikan. Jika Anda dan Ibu serta Dimas mampu membayarnya sendiri, silakan. Bukankah selama ini kalian yang menganggap diri kalian kaya dan berkuasa? Konfrontasi memuncak. Bu Mira, yang harga dirinya terluka parah, tiba-tiba melihat kunci mobil Dimas yang diletakkan Raina di meja. Ia menyambar kunci itu, lalu mengambil kunci rumah di laci terdekat. Aku tidak percaya. Ini pasti semua bohong. Bu Mira meraung, kembali ke mode angkuhnya. Rumah ini adalah warisan suamiku. Aku tidak akan pergi. Kau yang akan kuseret kembali ke gudangmu. Dimas, panggil polisi. Katakan wanita gila ini penyusup. Raina tersenyum. Senyum itu tidak lagi misterius, melainkan penuh kemenangan. Ia membuka tas tangannya yang elegan dan mengeluarkan sebuah kunci perak mengkilap, yang jauh lebih besar dan tampak lebih baru daripada kunci rumah yang dipegang Bu Mira. Kunci itu adalah kunci rumah yang sebenarnya. Sebuah kunci master yang memungkinkan Raina membuka dan mengunci seluruh sistem keamanan rumah tersebut, sebuah sistem yang Bu Mira bahkan tidak tahu bahwa itu ada. Silakan, Bu Mira, tantang Raina. Panggil polisi. Saya akan menunggu. Tapi sebelum itu, saya ingin memberitahu Anda satu hal lagi. Kalian semua panik dengan surat pengosongan, tapi kalian melupakan satu hal penting. Kalian melupakan mengapa saya tidur di gudang. Meskipun rumah ini, isinya, dan bahkan asuransi kalian, semuanya adalah milik saya. Raina berjalan menuju laci di dapur, laci yang selalu digunakan Bu Mira untuk menyimpan kunci rumah. Ia mengeluarkan satu set kunci utama rumah yang disamarkan sebagai kunci gudang, lalu mengembalikannya ke tempat semula. Ia mengambil kembali kunci perak miliknya. Raina berdiri di tengah ruang tamu, di bawah lampu kristal yang mahal, yang lagi-lagi dibayar dari uangnya sendiri. Ia mengangkat kunci perak itu, membiarkan cahaya memantul darinya. Saya tidur di gudang karena saya ingin kalian menikmati kemewahan yang fana ini hingga ke titik maksimal, kata Raina, suaranya kini melunak, membuatnya terdengar lebih menakutkan. Saya ingin kalian merasa aman, berkuasa, dan sombong. Dan ketika kalian mencapai puncaknya, saya akan menunjukkan kepada kalian bahwa kemewahan itu hanyalah pinjaman, sewa, yang sewaktu-waktu bisa saya tarik kembali. Saya tidak tidur dengan tikus, Bu Mira. Saya tidur dengan sebuah rahasia bahwa saya adalah pemilik segala-galanya di rumah ini. Raina kemudian melemparkan kunci yang dipegang Bu Mira ke lantai. Kunci itu berdentang keras di marmer. Anda tidak lagi berhak memegang kunci itu. 24 jam sudah berjalan. Besok pagi, saya akan datang dengan Pak Surya dan petugas. Saya tidak akan meminta kalian pergi. Saya akan mengusir kalian dari properti saya sendiri. Bu Mira terhuyung mundur, matanya dipenuhi teror. Ia akhirnya menyadari kengerian situasi ini. Raina bukanlah menantu yang miskin. Raina adalah tikus yang bersembunyi di balik dinding, yang kini keluar sebagai singa. Setelah Raina menyelesaikan deklarasinya yang menohok, ia berbalik dan berjalan keluar dari ruang tamu, meninggalkan 3 orang yang kini dilanda kepanikan absolut. Ia tidak lagi menoleh, meninggalkan mereka tenggelam dalam kehancuran psikologis yang ia ciptakan. Suara pintu depan tertutup pelan, namun efeknya bagi Bu Mira, Dimas, dan Hana bagaikan ledakan bom. Bu Mira adalah yang pertama bereaksi, tetapi bukan dengan amarah seperti biasa, melainkan dengan ketakutan histeris. Ia meraih Dimas yang masih berdiri mematung, pandangannya kosong menatap lantai marmer. Dimas, sadar. Wanita itu tidak mungkin serius. Itu semua trik. Cepat telepon pengacara kita. Cepat hubungi rekan-rekanmu yang berkuasa. Katakan pada mereka bahwa menantu kurang ajar itu sedang mencoba merampas rumah kita. Teriak Bu Mira, mengguncang tubuh putranya. Dimas, yang terkejut dari lamunannya, mulai bergerak. Namun, ia tidak segera menghubungi pengacara. Ia mencoba menelepon kenalan-kenalannya di dunia perbankan dan asuransi. Hasilnya nihil. Setiap panggilan yang ia buat hanya mengonfirmasi isi surat-surat yang kini berserakan di lantai. Rekening sekundernya telah dibekukan. Dana daruratnya lenyap. Asuransi Hana dan ibu telah dicabut. Semua yang selama ini ia yakini sebagai jaminan kehidupannya ternyata hanyalah ilusi yang didanai oleh wanita yang ia biarkan tidur di gudang.
Mereka semua membenarkan. Ibu, bisik Dimas, suaranya tercekat. Kartu-kartuku, semuanya ditolak. Bahkan pinjaman bank yang kita ajukan beberapa waktu lalu untuk menutupi kerugian perusahaan, semua ditangguhkan. Raina pasti mendahului kita. Hana, yang kini sedang menangisi nasib asuransi kesehatannya, menyela dengan suara parau. Dimas, kenapa kamu tidak telepon pengacara ibu saja? Bu Sinta pasti bisa membantu. Aku sudah coba. Dimas membentak frustrasi. Tapi pengacara Bu Sinta sedang sibuk, dan mereka bilang, masalah kepemilikan aset dengan kantor hukum Pak Surya adalah masalah besar. Mereka butuh waktu untuk menyelidiki. Kepanikan berganti menjadi kekacauan. Bu Mira mulai berjalan mondar-mandir di ruang tamu, air matanya mulai membasahi pipi yang ia rias tebal. Ia tidak menangisi uang, tetapi ia menangisi hilangnya kekuasaan, hilangnya kehormatan, dan prospek mengerikan bahwa ia mungkin benar-benar akan diusir dari rumah yang selama ini ia klaim sebagai miliknya. Ia tidak bisa membayangkan wajah-wajah sosialita di arisannya jika kabar ini menyebar. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin wanita miskin itu punya uang sebanyak itu untuk membeli rumah ini? Dimas, kau harus jujur. Apa yang disembunyikan istrimu dariku? Kau pasti tahu sesuatu, tuntut Bu Mira. Dimas, yang hatinya hancur berkeping-keping karena pengkhianatan pasifnya sendiri, akhirnya mengakui kebenaran yang selama ini ia tolak. Aku tidak tahu, Ibu. Aku selalu meremehkannya. Aku selalu percaya omonganmu bahwa dia wanita miskin tanpa latar belakang. Dia bahkan tidak pernah punya kartu kredit di dompetnya. Tapi dia memang selalu berkata dia bekerja sebagai freelancer properti. Hana tiba-tiba teringat sesuatu. Aku ingat. Lia, sahabatnya itu. Bukankah dia selalu datang dengan mobil mewah? Dan pernah ada kiriman bunga raksasa ke rumah ini, tetapi atas nama perusahaan. Mungkin Lia yang memberinya modal. Tiba-tiba, mata Bu Mira menyala. Ada sedikit harapan yang muncul dari ide itu. Lia, tentu. Itu pasti ulah sahabatnya. Wanita itu pasti meminjam uang dari temannya yang kaya. Dimas, cepat. Hubungi Lia, rayu dia. Katakan padanya bahwa Raina telah memeras kita. Kita harus membuat Lia berbalik melawannya. Dimas segera mencari kontak Lia. Setelah beberapa kali mencoba, Lia akhirnya mengangkat telepon, tetapi suaranya terdengar dingin dan formal, seolah sudah tahu tujuan panggilan Dimas. Ada apa, Dimas? Tanya Lia. Lia, kumohon, tolong aku. Raina sedang gila. Dia mengirim surat palsu untuk mengusir kami dari rumah ini. Dia bilang rumah ini miliknya. Dia pasti meminjam uang darimu. Kan? Kumohon, katakan pada Raina untuk menghentikan kegilaan ini. Aku janji akan memperlakukannya lebih baik. Pinta Dimas, suaranya memelas. Lia tertawa, tawa yang tidak menunjukkan sedikitpun rasa kasihan. Berhenti bersandiwara, Dimas. Aku tahu semua rencana Raina dari awal. Dan aku hanya akan memberitahumu satu hal. Raina tidak pernah meminjam sepeser pun dariku. Dia tidak butuh uang dariku. Dia membeli rumah itu cash, sebelum kalian menikah, sebagai aset perusahaan miliknya. Kau tahu betapa suksesnya dia sebagai investor properti? Jauh lebih sukses daripada seluruh aset keluargamu, Dimas. Kata-kata Lia menghantam Dimas seperti palu godam. Perusahaan. Investor properti. Cash. Dimas menjauhkan ponsel dari telinganya. Wajahnya tampak seperti orang yang baru saja melihat hantu di siang bolong. Apa kata dia? Dimas? Apa kata si jalang itu? Desak Bu Mira. Dimas hanya bisa bergumam. Dia tidak meminjam. Dia pemilik perusahaan. Dia membelinya cash. Bu Mira menjerit putus asa. Ia tahu, jika Lia, sahabat terdekat Raina, mengatakan itu, berarti surat-surat dari Pak Surya itu 100% asli. Tembok pertahanan mereka runtuh total. Melihat ibu dan Dimas tenggelam dalam keputusasaan, Hana teringat Gudang. Ia tiba-tiba mendapat ide konyol. Dimas, kalau rumah ini milik Raina, kita harus pastikan dia tidak punya bukti lain. Gudang, bukankah dia selalu menyembunyikan sesuatu di gudang? Cepat ke sana. Bakar saja semuanya.
Siapa tahu ada dokumen asli yang disembunyikan di sana. Usul Hana, matanya liar. Bu Mira segera setuju, terlepas dari akal sehatnya. Benar? Cepat, Dimas. Bakar semua kardus-kardus bau itu. Jangan sampai dia punya bukti lain. Dimas, yang sudah kehilangan akal sehatnya, segera berlari menuju gudang. Ia membuka pintu dengan paksa. Di dalamnya, gudang itu kosong, hanya menyisakan bau apek. Raina telah membersihkan barang-barangnya, hanya menyisakan beberapa kardus bekas yang isinya hanya sampah dan debu. Dimas merobek salah satu kardus dengan brutal, mencari-cari, tetapi tidak menemukan apapun yang berharga. Ia akhirnya kembali dengan tangan hampa, wajahnya kotor dan berlumuran air mata frustrasi. Malam menjelang. 24 jam batas waktu pengosongan semakin dekat. Mereka bertiga duduk dalam kegelapan ruang tamu, lampu dibiarkan mati karena Bu Mira terlalu panik untuk memikirkannya. Mereka tahu, besok pagi, kehancuran yang sesungguhnya akan tiba. Dan kali ini, Raina tidak akan memaafkan. Kegelapan telah menelan rumah mewah itu sepenuhnya, dan malam itu terasa lebih dingin, lebih mencekam daripada malam-malam sebelumnya. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Hanya tersisa beberapa jam sebelum batas waktu pengosongan rumah berakhir. Di ruang tamu yang remang-remang, yang kini terasa seperti sel isolasi, Bu Mira, Dimas, dan Hana duduk dalam keheningan yang berat, diselingi isak tangis Hana yang putus asa. Mereka belum makan malam. Rasa lapar telah digantikan oleh rasa mual yang akut akibat ketakutan dan penyesalan. Mereka telah mencoba menghubungi semua kerabat dan kenalan yang mereka miliki, tetapi tidak ada yang berani membantu setelah mendengar nama kantor hukum Pak Surya dan kabar burung tentang gugatan besar-besaran yang dilayangkan oleh seorang investor properti misterius, yang ternyata adalah Raina. Reputasi Bu Mira sebagai sosialita kaya dan berkuasa kini ambruk, berganti menjadi gosip memalukan tentang kebangkrutan mendadak dan pengusiran. Bu Mira duduk di sofa tunggalnya, tatapannya kosong ke arah jendela. Ia masih tidak bisa menerima fakta bahwa wanita yang ia paksa tidur di antara kardus dan tikus adalah pemilik sah dari rumah ini, termasuk sofa yang sedang ia duduki. Setiap sudut rumah kini terasa asing, seolah dinding-dinding itu sendiri sedang mengejek dan menghakimi kesombongannya. Ini tidak adil, bisik Bu Mira, suaranya serak. Aku sudah berkorban begitu banyak untuk Dimas. Aku sudah memastikan dia mendapatkan yang terbaik. Dan sekarang, dia memilih wanita licik itu untuk menghancurkan kita semua. Dimas yang duduk di sampingnya, bangkit dan berjalan menjauh. Ia tidak lagi peduli dengan ratapan ibunya. Malam itu, ia tidak hanya kehilangan harta, tetapi ia kehilangan istri yang tulus dan kehormatan dirinya. Ia kembali ke gudang, tempat penyiksaan Raina, untuk yang terakhir kalinya. Ia menyalakan senter ponselnya. Gudang itu kini benar-benar kosong. Tidak ada lagi kardus usang, tidak ada selimut tipis, hanya lantai beton yang dingin dan lembab. Di sudut tempat Raina biasanya meringkuk, Dimas melihat bekas noda air, yang ia yakini adalah tumpahan teh panas yang dicurahkan Bu Mira di malam sebelumnya. Pemandangan itu menusuk hatinya seperti pisau. Dimas teringat janji-janji pernikahannya, teringat kehangatan dan senyum tulus Raina sebelum pernikahan mereka. Ia telah menukar kebahagiaan sejati dengan restu ibu yang penuh syarat dan harta palsu. Ia membayangkan Raina di malam-malam dingin itu, sendirian, ketakutan, sementara dirinya sendiri tidur nyenyak di kamar utama yang hangat. Penyesalan yang menghantui kini terasa nyata, memuakan, dan tak terhindarkan. Ia kembali ke ruang tengah, matanya berkaca-kaca. Bukan Raina yang menghancurkan kita, Ibu, kata Dimas, suaranya penuh rasa bersalah. Kita yang menghancurkan diri kita sendiri. Kita terlalu sombong. Kita meremehkan dia. Kita membuat dia tidur bersama tikus. Dan sekarang, karma itu datang kembali kepada kita. Jangan bicara omong kosong, Dimas, bentak Bu Mira, meskipun nadanya kini lebih lemah. Kau harus memohon. Datangi dia. Kau suaminya, kau berhak. Kita bisa memberikan uang tebusan padanya. Uang tebusan apa? Ibu? Dimas tertawa pahit. Uang yang kita punya sudah ditarik Raina. Bahkan mobil yang aku pakai tadi sore adalah mobil yang dulu dia belikan untukku, yang sudah ditarik kembali. Kita tidak punya apa-apa lagi. Kita hanya punya utang padanya. Mendengar pengakuan itu, Hana mulai menangis lebih keras,
meratapi hilangnya masa depan mewahnya. Hana mencoba menghubungi semua teman sosialitanya untuk meminjam uang atau meminta tumpangan, tetapi semua menolak, takut terseret dalam skandal keluarga Dimas. Bu Mira, dalam puncak keputusasaannya, akhirnya bangkit dan berjalan ke kamar utama. Ia mulai mengemasi barang-barang berharganya, perhiasan, dan pakaian-pakaian mahal, mencoba mempertahankan sisa-sisa martabatnya. Dimas dan Hana hanya melihatnya tanpa membantu. Mereka tahu, sebanyak apapun barang yang dibawa, mereka akan tetap kehilangan rumah, kehormatan, dan identitas mereka. Menjelang tengah malam, Dimas tiba-tiba merasa harus melakukan satu hal terakhir. Ia tahu itu tidak akan mengubah apapun, tetapi ia harus melakukannya demi hatinya sendiri. Ia berjalan keluar, berdiri di gerbang depan, di tempat yang sama persis di mana kurir dari Pak Surya berdiri sore tadi. Ia menatap ke arah jalanan, berharap melihat mobil Raina kembali. Setelah menunggu lama di tengah dinginnya malam, ia melihat sebuah mobil sedan hitam berhenti di kejauhan. Pak Surya keluar dari mobil. Ia mendekati Dimas dengan langkah formal. "Tuan Dimas," sapa Pak Surya, tanpa basa-basi. "Saya datang sebagai perwakilan Nyonya Raina. Saya hanya ingin memastikan bahwa Anda dan keluarga sudah mengemasi barang-barang Anda. Batas waktu pengosongan akan segera berakhir, dan kami akan datang dengan petugas kepolisian serta tim keamanan untuk melakukan eksekusi pagi hari." Dimas tidak marah. Ia justru merasa lega karena ia tahu ini bukan mimpi. Ia menatap Pak Surya, matanya memancarkan kepedihan. "Pak Surya," Dimas memulai, suaranya parau. Bisakah saya berbicara dengan Raina? Kumohon, walau hanya 2 menit. Saya hanya ingin minta maaf. Saya ingin dia tahu, saya menyesalinya. Saya menyesal telah membiarkan ibu memperlakukannya seperti itu. Saya menyesal telah membiarkannya tidur di gudang." Pak Surya menatap Dimas dengan tatapan simpati yang dingin, tatapan seorang profesional yang sudah sering melihat kehancuran. "Maaf, Tuan Dimas. Nyonya Raina tidak ingin berkomunikasi lagi. Dia hanya ingin keadilan. Dan keadilan itu adalah, setelah Anda dan keluarga keluar dari properti miliknya, dia akan melanjutkan dengan gugatan cerai dan penagihan utang Anda. Dia bilang, semua sudah terlalu terlambat. Pilihlah barang-barang yang paling penting. Kami tidak akan menunggu lebih lama lagi." Pak Surya kemudian berbalik, kembali ke mobilnya, meninggalkan Dimas sendirian di tengah malam yang dingin. Dimas berdiri di sana, di ambang kehancuran total. Ia kembali ke dalam rumah, menemukan Bu Mira dan Hana sedang bertengkar tentang siapa yang harus membawa perabotan mana. Ia hanya melihat mereka sebagai 2 orang asing yang egois dan buta. Dimas memutuskan untuk mengemasi satu-satunya hal yang benar-benar ia miliki, yang tidak bisa diambil oleh Raina. Pakaian kerjanya, sebuah laptop tua, dan cincin pernikahannya. Ia tahu, ketika matahari terbit, ia akan meninggalkan rumah ini, meninggalkan kehidupan lamanya, dan memulai babak baru sebagai seorang pria yang bangkrut dan ditinggalkan. Malam terakhir mereka di rumah mewah itu dihabiskan dalam air mata, amarah, dan penyesalan yang terlambat datang. Sebuah penyesalan yang akan menjadi teman abadi mereka setelah ini. Matahari pagi menyapa dengan sinarnya yang terik. Namun bagi penghuni rumah mewah di Jalan Melati, pagi itu terasa seperti kiamat yang tertunda. Jam tangan Dimas menunjukkan pukul 8 pagi, melewati batas waktu 24 jam yang ditetapkan dalam surat peringatan pengosongan. Di ruang tamu yang masih gelap dan berantakan, Bu Mira, Dimas, dan Hana duduk di antara tumpukan koper dan tas yang hanya berisi barang-barang pribadi yang paling berharga. Mereka tidak tidur semalaman. Rasa takut telah mengalahkan kelelahan fisik. Bu Mira, dengan sisa-sisa keangkuhan yang rapuh, masih mencoba untuk meyakinkan dirinya bahwa semua ini adalah mimpi buruk. Ia berpikir, bahkan setelah batas waktu berlalu, Raina mungkin tidak tega atau tidak berani melanjutkan niatnya. Ia mengintip keluar jendela, berharap hanya melihat mobil Dimas yang diparkir, bukan mobil asing. Namun, harapan itu hancur berkeping-keping. Tepat pukul 8.30 pagi, suara deru beberapa mobil besar terdengar di luar gerbang. 3 mobil van hitam berukuran besar berhenti di depan rumah, diikuti oleh 2 mobil sedan mewah. Di belakang mobil-mobil itu, terlihat 2 motor besar petugas kepolisian yang datang untuk mengawal proses eksekusi. Dimas,
yang melihat pemandangan itu dari jendela dapur, bergidik. Mereka datang, Ibu. Raina benar-benar melakukannya. Ada polisi dan tim keamanan. Bisiknya, suaranya dipenuhi rasa ngeri. Bu Mira segera berlari ke pintu, mengintip melalui celah. Di sana, di depan gerbang, ia melihat sosok yang paling ia benci dan paling ia takuti. Raina, berdiri tegak di samping Pak Surya, pengacara yang mengenakan setelan jas biru tua yang tampak mahal dan berwibawa. Raina tidak lagi mengenakan gaun elegan dari sore kemarin. Ia kini memakai setelan bisnis power suit berwarna gelap, dengan rambut diikat rapi, memancarkan aura seorang CEO yang datang untuk menyelesaikan urusan bisnisnya. Raina dan Pak Surya berjalan melewati gerbang tanpa ragu, diikuti oleh belasan petugas keamanan berseragam yang membawa peralatan angkut. Bu Mira yang melihat pasukannya diserbu, dengan cepat mencoba mengunci diri di dalam. Dimas, kunci pintunya, kunci semua jendela. Kita tidak akan keluar, teriak Bu Mira, suaranya histeris. Terlambat. Ketika Bu Mira mencoba mengunci pintu utama, ibu pembantu yang sudah lama merasa kasihan pada Raina dan takut pada Bu Mira, membuka kunci pintu dari dalam. Ia segera melarikan diri ke halaman belakang, meninggalkan majikannya menghadapi nasibnya sendiri. Pintu terbuka. Pak Surya melangkah masuk lebih dulu, diikuti oleh 2 petugas kepolisian yang berdiri di ambang pintu, dan beberapa petugas keamanan yang bersiap. Raina masuk terakhir, berdiri di tengah ruang tamu, di bawah lampu kristal yang mahal itu, tempat ia menghabiskan malam-malam tanpa tidur hanya untuk merencanakan momen ini. Bu Mira menatap Raina dengan tatapan penuh kebencian. Amarahnya kembali membara, mengalahkan rasa takutnya. Kau tidak punya hati, Raina. Kau tidak punya hati nurani. Kau merusak keluarga ini. Kau tidak bisa melakukan ini. Bu Mira berteriak, berjalan maju, mencoba menerjang Raina. Namun, Pak Surya segera maju, menghalangi Bu Mira dengan sikap tegas namun hormat. Nyonya Mira, mohon tenang. Kami bertindak berdasarkan hukum. Ini adalah perintah pengosongan resmi. Kami sudah memberikan Anda waktu 24 jam untuk mengemas barang-barang. Polisi di sini untuk memastikan proses ini berjalan damai dan tanpa perlawanan. Jika Anda menolak, kami terpaksa menggunakan kekerasan sesuai hukum. Bu Mira menoleh ke polisi, memohon. Pak polisi, ini adalah perampokan. Wanita ini adalah menantuku. Dia mencoba merampas warisan suamiku. Salah satu petugas polisi melangkah maju, memegang sebuah surat di tangannya. Maaf, Bu. Kami telah memverifikasi semua dokumen. Bukti kepemilikan sah atas properti ini memang atas nama Nyonya Raina, jauh sebelum pernikahan Anda. Ini adalah masalah perdata, dan kami di sini untuk menegakkan putusan pengadilan. Mohon kooperatif. Mendengar kata-kata petugas itu, seluruh kekuatan Bu Mira lenyap. Wajahnya yang te-makeup tampak layu, matanya kosong. Ia menoleh ke arah Dimas yang hanya berdiri di sudut ruangan, tertunduk malu, tidak mampu menatap mata ibunya maupun Raina. Hana di belakang Bu Mira mulai menangis terseduh-seduh, meratapi koper-koper mahal yang kini harus ia bawa pergi. Raina, yang menyaksikan semua ini, akhirnya berbicara. Saya sudah memberikan kalian waktu berjam-jam. Saya sudah memohon kepada Dimas untuk membela saya ketika saya membutuhkan. Tapi dia memilih untuk diam. Sekarang, saya tidak lagi meminta. Saya memerintah. Kalian semua keluar dari rumah saya sekarang. Perintah itu adalah sinyal bagi tim keamanan. Mereka segera mulai bergerak. Barang-barang yang sudah dikemas Dimas dan Hana segera diangkat dan dimasukkan ke dalam van. Bu Mira hanya bisa menyaksikan. Ia mencoba mempertahankan beberapa perabotan mewah, menjerit bahwa itu adalah barang miliknya yang dibeli dari uangnya sendiri. Tetapi Pak Surya menunjukkan daftar rinci yang menyatakan bahwa semua perabotan mewah yang ada di rumah dibeli melalui rekening perusahaan Raina, rekening yang selama ini Bu Mira yakini adalah rekening Dimas. Bu Mira ambruk di sofa. Ia menolak bergerak. Aku tidak akan pergi. Aku akan mati di sini, teriaknya putus asa. Raina berjalan mendekat, berdiri di depan Bu Mira yang kini tampak begitu menyedihkan. Raina tidak lagi merasa puas, hanya ada rasa kosong. Pembalasan telah datang, tetapi rasanya pahit. Anda tidak akan mati di sini, Bu Mira, kata Raina dengan suara yang dingin dan datar.
Anda akan pergi dan hidup. Anda akan hidup dalam penyesalan, hidup tanpa kehormatan dan tanpa uang. Anda akan tahu bagaimana rasanya direndahkan, karena Anda akan melihat saya, wanita yang Anda hina, bahagia dan sukses, sementara Anda harus memulai dari nol. Dan itu, Bu Mira, adalah pembalasan yang jauh lebih menyakitkan daripada kematian. Dua petugas keamanan dengan hati-hati mengangkat Bu Mira yang lemas dan menuntunnya keluar dari rumah. Bu Mira meronta. Ia menjerit nama Dimas dan Hana, tetapi Dimas dan Hana sudah berada di luar, sibuk mengatur barang-barang mereka, terlalu tenggelam dalam kesedihan mereka sendiri untuk membantu ibunya. Di luar gerbang, para tetangga mulai berkumpul, terkejut melihat proses pengosongan besar-besaran ini. Mereka berbisik-bisik, menyaksikan Bu Mira yang tadinya sombong kini diusir dari rumahnya sendiri, di depan umum, oleh wanita yang selalu ia katakan tidak berguna. Momen ini adalah kehancuran total martabat Bu Mira. Setelah Bu Mira, Dimas, dan Hana berada di luar gerbang bersama barang-barang mereka, Pak Surya mengunci pintu, menyerahkan kunci master kepada Raina. Raina melangkah masuk kembali ke dalam rumah yang kini terasa sunyi. Ia berjalan melewati ruang tamu, ke dapur, dan akhirnya ke gudang belakang. Ia membuka pintu gudang. Gudang itu kosong, bersih, diterangi cahaya matahari pagi. Ia berdiri di sana, di tempat ia tidur bersama tikus, dan menghirup udara yang kini terasa bersih. Ia telah menutup babak hidupnya yang penuh penderitaan. Di luar, Dimas sempat menoleh ke belakang, melihat Raina berdiri di ambang pintu gudang. Di mata Raina, tidak ada amarah lagi, hanya kelegaan. Dimas tahu, ini adalah perpisahan yang abadi. Ia berbalik, menuntun ibunya yang menangis dan Hana yang histeris, pergi dari Jalan Melati. Mereka pergi bukan hanya tanpa rumah, tetapi juga tanpa masa depan, hanya menyisakan utang dan penyesalan. Setelah proses pengosongan yang dramatis, ketenangan yang mendalam menyelimuti rumah di Jalan Melati. Raina menghabiskan sisa hari itu dengan Lia, sahabatnya, membersihkan sisa-sisa energi negatif yang ditinggalkan oleh Bu Mira dan keluarganya. Mereka tidak melakukan perayaan mewah, melainkan menikmati kedamaian dan ketenangan yang telah lama hilang. Kunci master rumah itu kini terasa dingin dan nyaman di genggaman Raina, bukan lagi beban yang harus disembunyikan. Beberapa minggu berlalu dengan cepat. Raina telah secara resmi mengajukan gugatan cerai terhadap Dimas. Prosesnya berjalan lancar dan cepat, didukung oleh bukti penelantaran emosional dan psikologis yang kuat, serta fakta bahwa semua aset yang Dimas anggap sebagai harta gonogini ternyata adalah properti tunggal Raina. Dimas tidak melawan. Ia terlalu malu dan patah semangat untuk membela diri di pengadilan. Ia menerima perceraian itu sebagai hukuman yang pantas ia dapatkan. Raina, setelah bercerai, tidak kembali menjadi sosok yang dingin. Ia kembali menjadi dirinya yang sesungguhnya, seorang investor properti yang cerdas dan seorang wanita yang hangat. Ia merombak total gudang belakang, mengubahnya menjadi studio kerjanya yang elegan dan penuh cahaya, sebuah ironi yang ia nikmati. Ia juga mulai lebih terbuka kepada dunia luar tentang kesuksesannya. Media bisnis mencatat namanya sebagai Ratu Properti Misterius, yang tiba-tiba muncul di permukaan, mengelola proyek-proyek besar yang sebelumnya ditangani oleh perusahaannya secara anonim. Di sisi lain kota, kehidupan Dimas, Bu Mira, dan Hana telah berubah drastis, sebuah cerminan karma yang pahit. Tanpa uang, tanpa aset, dan dibebani utang besar kepada Raina, mereka terpaksa pindah ke kontrakan kecil di pinggiran kota. Kontrakan itu sangat sempit, kotor, dan lembab. Ironisnya, karena minimnya kebersihan dan tata letak bangunan yang buruk, kamar yang ditempati Bu Mira dan Dimas benar-benar dikelilingi oleh tumpukan barang bekas dan sering menjadi sarang tikus. Bu Mira, yang dulunya bangga dengan perhiasan dan pesta sosialita, kini hanya bisa duduk di dalam rumah kumuh itu, mengenakan das terlusuh. Ia berusaha mempertahankan harga dirinya dengan menceritakan kisah-kisah kejayaan masa lalunya kepada tetangga barunya, tetapi mereka hanya melihatnya sebagai wanita tua yang cerewet dan menyedihkan. Ibu yang dulu sombong itu kini harus menghadapi ejekan dan kesulitan finansial. Penyesalan terbesarnya bukanlah kehilangan uang, tetapi kenyataan bahwa ia kini benar-benar harus tidur di tempat yang jauh lebih kotor dari gudang yang ia paksa Raina tinggali, bersama dengan tikus sungguhan yang berlarian. Kalimat kejamnya sendiri, "Kau pantas tidur di situ bersama tikus yang bau," kini menjadi kutukan yang mengikatnya.
Dimas, yang terpaksa bekerja keras dari bawah, sering merasa malu. Ia mencoba menelepon Raina beberapa kali, bukan untuk meminta uang, tetapi untuk menyampaikan penyesalan dan permintaan maaf yang tulus. Namun, Raina tidak pernah menjawab. Ia tahu, maaf yang tulus tidak akan pernah bisa menghapus penderitaan yang ia biarkan terjadi selama 6 bulan. Pada suatu sore yang cerah, Raina mengadakan pesta kecil di rumahnya, bukan untuk merayakan kekalahan mereka, tetapi untuk merayakan awal barunya dan menandatangani kerjasama besar dengan klien internasional. Di tengah pesta, Lia bertanya kepada Raina tentang Dimas dan keluarganya. "Aku tidak pernah membalas panggilannya, Lia," kata Raina, menyesap anggur dengan tenang. Pembalasan terbaik bukanlah dengan berteriak atau memukul. Pembalasan terbaik adalah hidup bahagia dan sukses di depan mata mereka. Biarkan penyesalan mereka sendiri yang menghukum mereka. Lia tersenyum bangga. "Kamu benar, Rai. Kamu telah menemukan kedamaianmu. Kamu tidak lagi Ratu Kardus. Kamu adalah Ratu Properti." Raina tersenyum kembali. Ia telah belajar bahwa kehormatan dan harga diri tidak terletak pada nama keluarga atau rumah mewah, tetapi pada kekuatan batin dan integritas diri. Ia telah melepaskan masa lalu yang menyakitkan dan siap melangkah maju. Ia menjadi inspirasi bagi banyak wanita yang pernah direndahkan. Ia membuktikan bahwa seorang wanita yang sabar, cerdas, dan teguh, meskipun dipaksa tidur di antara sampah, pada akhirnya akan bangkit dan menjadi pemilik takdirnya sendiri. Sementara Raina, di rumahnya yang megah dan penuh cahaya, menikmati kebahagiaan dan mahkota yang ia raih dengan tangannya sendiri, Dimas, Bu Mira, dan Hana masih berjuang di tempat tinggal mereka yang kumuh. Mereka tidak lagi saling menyalahkan, tetapi hidup dalam kebisuan yang penuh penyesalan. Mereka akhirnya menyadari bahwa wanita yang mereka anggap rendah adalah satu-satunya sumber kemewahan dan kenyamanan dalam hidup mereka. Malam itu, Bu Mira terbangun oleh suara tikus di dekat kakinya. Ia menjerit, menangis histeris, menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya. Kesabaran bukanlah kelemahan, melainkan strategi. Jangan pernah meremehkan seseorang berdasarkan penampilan luar atau status yang diberikan. Kebencian dan kesombongan pada akhirnya akan menjadi karma yang membawa Anda kembali ke tempat paling rendah, sementara integritas akan membawa Anda pada mahkota yang sesungguhnya.